tampilan After Effects kalian? Ya. Ada yang udah pernah? Belum Pak. Pegang After Effects belum? Belum. Kemana aja? Oke. Ini tampilan After Effects. After Effects tuh hampir sama kayak Photoshop, hampir sama kayak Premiere, hampir sama kayak Illustrator. Dia modelnya layer per layer. Oke. Yang kalian harus pahamin sebenarnya bukan teknik After Effects itu hampir sama kayak Photoshop dan Premiere. Dia cuma nempelin gambar atau video, di situ dia dikasih efek. Itu aja. Tampilan layernya kalau saya di After Effects adanya di sebelah sini. Ini tampilan layer. Ya. Kalau di Photoshop sebelah mana? Sebelah kanan. Photoshop sebelah kanan. Kalau Premiere sama. Premiere sebelah sini. Cuman Premiere itu hanya ada satu layer aja. Layernya itu cuma di sini doang numpuk. Jadi tiap kita masukin video masuknya ke sini semua. Jadi kalau saya Premiere. Kalau seandainya After Effects dia ada dua, ada di sini dan di sini. Ini untuk layer, ini untuk timeline-nya. Ya, kalau seandainya After Effects dulu. Terus efek-efeknya nanti kita perjelas. Sekarang kita saya cuma pengen ngasih teman-teman efek yang standar aja. Standar efek itu kalau seandainya di Premiere, kalau seandainya teman-teman lihat di video iklan segala macam grafis gitu ya. Efeknya itu cuma maju mundur, memperbesar, memperkecil, habis itu rotate. Hampir rata-rata iklan modelnya kayak gitu. Film pun kayak gitu, cuma maju mundur, habis itu antara memperbesar dan memperkecil, habis itu merotate, udah kayak gitu doang. Efek yang ledakan, efek blur, nanti macam-macamnya segala macam hampir sama kayak di Photoshop kemarin kita bikin tuh. Efek blurring segala macam itu masuknya di filter efek, gitu ya. Kalau saya di Photoshop efeknya tuh di sini ada filter nih di sini, betul ya? Saya buka di sini Photoshop. Nah di sini. Ya. Efeknya Photoshop tuh cuma di sini. Ini filter, habis itu kalian buka bright, semua efeknya ada tuh. Kalau seandainya di After Effects dia bukan filter ngomongnya, tapi di efek di sini. Nah di sini efek. Ya. Saya jelasin dulu satu-satu. File ini hampir rata-rata kayak model Photoshop dan segala macamnya. Kalian buka, closing, bikin folder, close, save segala macam ada di situ semua. Jadi nggak perlu banyak lebar dijelasin. Editing juga hampir sama kayak Premiere. Ya, ada copy, cut segala macam adanya di situ semua. Terus shortcut hampir sama kayak Premiere, ada shortcutnya segala macam. Terus composition. Nah, composition ini nanti kita jelasin di pertengahan. Apa sih composition itu? Terus layer itu hampir sama kayak Photoshop juga. Layer itu istilahnya terdiri dari satu objek ke objek. Kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Objek dan objek, habis itu ada maskingnya juga. Ada masking and set juga, sama kayak Photoshop gitu kan. Masking itu fungsinya apa sih? Tadi kalian bikin masking kan? Fungsinya buat apa sih masking sebenarnya? Menyeleksi objek. Kenapa? Menyeleksi objek. Ada yang lain? Masking itu Premiere pun ada. Masking Premiere ada. After Effects ada. Photoshop ada. Ketiga itu ada. Bukan. Masking itu menghapus. Jadi berarti logikanya ini ada satu kertas nih. Saya lihat kertas. Harusnya ada di sini kan? Yang ini yang di kertas ini harusnya ada di sini kan? Saya lihat ini masking namanya. Kalau saya mau balikin lagi, saya ambil dikit-dikit tuh. Saya goresin dikit-dikit, tadi balik lagi. Ini masking namanya. Yang menghilang ini masking. Paham? Kenapa? Ditutupi. Ya, itu masking namanya. Jadi film foto video itu terdiri dari masking aja sebenarnya. Kita mau ngilangin objek, terus habis itu kita mau nempelin kita tuh maskingan kita. Nanti sama kayak tadi kalian di Photoshop, kalian masking dulu, terus kalian di clipping mask. Di sini pun ada clipping mask, dia ngikutin kemana segala macam. After itu sama, intinya kayak gitu. Efek ini kalau seandainya dibahas satu-satu, 3 tahun nggak kelar-kelar. Kalian punya waktu berapa bulan? 2 bulan. Belajar After Effects berapa lama? Belajar After Effects paling cuma seminggu, kalau nggak 2 minggu ini. Ini semua kalian bisa. Saya cuma nyumpol. Saya langsung kasih duit 1 juta kalau sana bisa After Effects semua. Nah ini nggak bakal mungkin. Cuma kita cuma bakal belajar cuma dasarnya doang. Ini nanti kalian bakal pergunakan di mana? Di industri kalau seandainya kalian butuhkan. Bahkan di industri pun jarang kepake sebenarnya efek-efek. Bahkan di Photoshop pun kan banyak efek kalian nggak dipakai kan? Efeknya cuma dipakai buat blurring atau segala macam, udah kayak gitu doang. Efek yang bulat-bulat tadi, dot segala macam itu sebenarnya bisa dibikin di Photoshop. Cuman kita udah langsung pakai jadi aja di
segala macam kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang desain itu nggak mau ribet, biasanya orang-orang desain industri carinya cara cepat aja. Nah efek-efeknya nanti bakal kalian pelajarin. Terus di sini animasi itu biasanya buat 3D atau segala macam masuknya di animasi. Nah kita belajar dulu yang standar. After Effects itu tampilannya seperti ini. Ini yang standarnya. Ada project, ada essential graphics. Essential graphics ini fungsinya nanti kalian bikin satu gambar yang bisa dibuat di Premiere nanti. Namanya essential graphics. Nanti kita bakal belajar essential graphics itu apa sih sebenarnya. Di sini komposisinya ada dua. Ada new komposisi, ada new komposisi from footage. Yang kalian pakai apa? Yang kalian pakai cuma new komposisi. Tampilannya seperti ini. New komposisi itu. Ini nggak perlu direkam dulu sebenarnya. Nggak capek-capek. Karena bakal kelamaan nantinya ya. Kalian di skip aja. Ini udah disiapin namanya di Premiere ada yang pernah digrafis bedanya apa MTSC terus ada HD TV ada UHD ada berapa NTSC itu nggak udah berlaku. Biasanya PAL dan NTSC itu biasanya hanya dipakai di ukuran TV-nya aja. Kalian pernah lihat nggak? Teman-teman pernah lihat nggak saat ada TV, saat kita ngeliat TV itu panjang modelnya, film itu panjang. Ada lagi modelnya kotak. Pernah ngerasain nggak? Saat kalian melihat iklan, kalau kan TV di rumah kalian, TV rumah kalian panjang. Saya nggak tahu ya tiba-tiba ada hitam, ada garisnya. Ya ada garisnya. Terus tiba-tiba di sininya panjang aja. Saya nggak tahunya sewaktu-waktu ada iklan yang modelnya kotak tuh, keseluruhannya dapat. Pernah ngalamin nggak? Kalian nggak pernah nonton TV ya? Nanti sekali-kali lihat di TV kalian kalau seandainya biasanya yang model kayak gitu, kalian lihat di bioskop deh. Bioskop rata-rata panjang semua, ada hitam bawah atas bawahnya gitu kan. Terus kalau seandainya film-film zaman dulu, saya kasih tahu film zaman dulu. Ya kalian screen. Ada widescreen, ada square pixel. Square pixel yang tadi tuh, itu modelnya kotak itu square pixel namanya. Widescreen itu kayak gimana? Widescreen itu kayak sekarang ada hitam di atas bawahnya itu widescreen jadinya panjang banget. Terus di sini ada ukuran 720, 25 gitu. Kalau seandainya kalian beli TV-TV Cina di situ, kayak portrait gitu-gitu yang kayak gitu, saat kalian masukin ke TV, HDTV di situ dia cuma resolusinya 720. Pas saat kalian gedein lagi video kalian itu nggak bakal kebaca sama mereka. Pokoknya videonya harus 720 dan itu dikompres biasanya, jadinya pecah tuh video. Nah modelnya di sini pun sama. Ini fungsinya untuk kalian mau dipasang di mana, di TV apa. Makanya di sini ada yang namanya custom. Zaman dulu After Effects ada yang namanya custom. Kalian harus pilih dulu nih. Ini model TV-nya mau kayak gimana. Itu zaman dulu. Cuman sekarang karena media udah banyak macamnya, otomatis di sini ada custom hampir sama kayak Photoshop. Kalian bisa ukur ukurannya mau ditampilkan berapa. Terus di sini juga ada square pixel, ada D1, DV, NTSC segala macam. Itu fungsinya digital video apa aja, ya kan? Kalian pakai yang square pixel aja. Untuk frame rate-nya 29, kalau nggak 29,9 itu frame rate itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jumlah frame per detik betul. Jadi kalau seandainya kalian kemarin ngerasain saat bikin video dikasih tahu nggak sama Pak Ustaz? Bikin video frame rate-nya harus 30, nggak boleh kurang dari 30. Jangan sampai 25 karena pas sampai 25 gambarnya patah-patah itu. Dikasih tahu nggak? Tahu ya? Makanya frame rate-nya harus rata-rata 30. Sekarang frame rate udah hampir ada yang 60 biar kalau seandainya nanti ada di slow motion atau segala macam gambar kalian nggak patah-patah. Nah, buat mengakalinya kita di sini tempelin 29,97 kalau nggak di 30. Resolusinya full. Resolusi full itu seluruh gambar ada. Di sini start time kodenya, ini start time kode kalian. Mungkin After Effects-nya dari detik berapa sampai detik berapa. Nah, ini biasanya di nol aja. Durasinya mau berapa lama? Nah, kalau kalian motion gratis biasanya kalian durasiin tuh. Saat muncul dan saat nutupnya kalian mau berapa lama? Ya, kalau kita ambil contoh aja di sini saya mau ngambilnya sekitar 20 detik. Jangan salah. Ini jam, yang nol pertama ini jam, yang ini menit, ini detik, ini secondnya tuh. Kalau seandainya kalian lihat foto baru satu, nah itu detiknya. Ada beberapa kemarin peserta, saya bilang 20 detik ya. Oke, saya ngomong nih, bikinnya 20 detik ya. Dia nyanyinya di sini 20. Itu 20 jam. Pas dia langsung, Pak kok nggak berhenti? Iya udah 20 jam. Jadi jangan
semua precision. Kalian pas kayak gini, cuma di sini weight-nya saya kok bikin 100 kali 100 1000 kali 1200 ya, kenapa? Saya balik lagi ke Photoshop di sini. Tadi saya bikin ukurannya berapa? 10-12 inch. 10 kali 12 inch. Yang namanya di After Effects dan Premiere itu nggak bisa ngebaca inci. Yang pernah saya bilang. Itu buat apa? Senti itu buat apa? Pixel buat apa? Apalagi? Milimeter buat apa? Pikas buat apa? Waktu pas pertama kali kita belajar Photoshop kan saya jelasin satu-satu. Inci buat apa? Senti buat apa? Nanti medianya buat apa? Nah kalau saya untuk video rata-rata ukurannya nggak bisa untuk senti dan inci, tapi makanya Pixel. pixel. Berarti ukuran 10 kali 12 inci ini kita jadiin ke pixel. Caranya gimana? Cara tahunya kalian klik kanan di sini. Ada yang namanya image size. Pixelnya berapa? Pixelnya kali ini berapa? 1000 ya. Pixelnya nih, tinggal baca doang. 3000. Pixelnya berapa? 3600. Nah, itu kesalahan orang Indonesia. Jarang membaca orang Indonesia. Makanya gampang terprovokasi. Jadi ukuran yang bakal kita masukin di After Effects itu ukurannya berapa? 3000 kali 3600. Cuma kalau seandainya kita bikin ukuran seperti ini dan gambarnya buat di TV, ngerendernya berat. Itu resikonya. Sedangkan komputer kalian kentang. Ya, error lah bisa gitu kan. Karena belum berubah nih. Baru berubah ntar di tahun depan. Ada yang tahu komputernya kayak apa? Di PPKP ntar kasih tahu ya teman-teman kalian. PPKP udah punya banyak komputer, terus kameranya udah bagus-bagus, cuman tahun depan bukan anak-anaknya kalian. Ya. Komputernya nih yang di sebelah. Kalau misalnya kalian mau lihat, di situ ada komputer yang warna putih. Itu RTX 50/50. RAM-nya 32 GB. Core-nya Core i7 versi 13. Gitu, jadi lumayan enak lah. Bukan lumayan enak lagi, bisa buat bikin film. Oke, karena di sini komputer kalian nggak kuat, jadi 3000 ini kita bagi 3. Bagi 3 jadi berapa? 1000. 3600 bagi 3 berapa? 1200. 1200. Jadi di sini saya pixelnya dipakai 1000 kali 1200. Kalian pencet oke, nanti modelnya kotak.